warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Salsabila Fitri Mufidayanti. Kali ini kakak akan membimbing kalian dalam mempelajari tema 9 tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyi bersama-sama lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah permai, tanah airku Alright, kalian telah menyanyikan bersama-sama lagu nasional kita yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tapi, apakah kalian tidak bertanya-tanya apa sih hubungannya menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan materi kita kali ini? Nah, kakak itu mengingatkan kembali kepada kalian bahwa di Indonesia ini, di negeri kita ini memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Maka dari itu, kalian harus mensyukurinya. Bagaimana sih cara mensyukuri nikmat Tuhan yang sangat banyak itu? Nah, caranya dengan melestarikan, merawatnya, dan tak lupa lagi kalian sebagai warga negara yang baik tentunya mematuhi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, terhadap kekayaan alam yang kita miliki. Adik-adik, kakak memiliki pemandangan yang indah. Coba kalian amati ya. Contoh yang pertama, seperti ini. Contoh yang kedua, seperti ini. Dan contoh yang ketiga, pemandangan yang ketiga adalah seperti ini. Sekarang kakak berada di tempat yang sangat asri ini. Lalu coba kalian bayangkan,
Kalau kalian ada di tempat ini, apa yang seharusnya kalian lakukan? Di tempat ini terdapat udara yang sejuk, burung-burung berkicauan, air mengalir dengan jernih. Lalu bagaimana sikap kalian? Hak dan kewajiban apa yang kalian lakukan terhadap lingkungan yang asri ini? Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang arti kata lingkungan. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara beberapa hal yang secara fisik mencakup keadaan sumber daya alam seperti energi surya, mineral, tanah, air, serta flora dan fauna yang tumbuh di dalamnya. Selain itu, lingkungan juga termasuk kelembagaan yang dalam hal ini meliputi ciptaan manusia seperti keputusan terkait bagaimana menggunakan lingkungan fisik serta beberapa peraturan yang digunakan di lingkungan. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia, kemudian tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia. Setelah kalian mempelajari tentang arti lingkungan, hal yang sangat penting dalam materi ini adalah hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah segala sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. Yang kedua adalah melestarikan lingkungan yang dapat dilakukan dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan, kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Yang keempat adalah memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Yang kelima adalah mengurangi penyebab polusi yang dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis.
Yang keenam adalah memperindah lingkungan dengan menanam tanaman atau bunga di rumah-rumah kalian adik-adik. Setelah kita memenuhi kewajiban kita terhadap lingkungan, kita akan mendapatkan hak yang kita peroleh dari lingkungan. Yang pertama adalah menikmati lingkungan dan udara segar. Dengan adanya lingkungan dan udara yang segar akan membantu kita dalam mengerjakan kehidupan sehari-hari dengan semangat. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh air yang sehat dan bersih. Kemudian hak kita yang ketiga adalah memperoleh apa yang kita butuhkan, contohnya seperti protein hewani dan nabati yang ada. Dan yang keempat adalah lahan untuk mendirikan prasarana pembangunan manusia. Dan yang terakhir adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu lingkungan, apa itu hak, kewajiban, nah sekarang tugas adik-adik di rumah adalah mencatat hak dan kewajiban itu di kertas, kemudian kalian tempel di kamar kalian sebagai pengingat kelak nanti ketika adik-adik sudah dewasa, kalian dapat melihatnya dan menerapkannya. Tapi dalam penerapannya tidak menunggu kalian dewasa. Semestinya pada detik ini kalian harus melaksanakan hak maupun kewajiban kalian terhadap lingkungan. Nah, oke. Sekian materi yang kakak beri kepada kalian. Semoga materi yang kakak berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik di rumah dan dapat diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf banyak kesalahan yang kakak ucapkan maupun kakak berikan lewat perilaku kakak kepada kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.